Bab 1376. Kekuatan malapetaka. Siapa wanita di depannya ini? Wanita ini, warrior yang secara alami pernah bertemu, dan belum lama ini, karena wanita ini ternyata adalah wajah yang telah ditekan oleh Hades dan yang lainnya sebelumnya. Wajah putih pucat, mata merah darah, rambut penuh energi jahat berwarna ungu yang samar, dan tidak hanya kemudian, ada dendam yang sangat dahsyat di sekujur tubuhnya. Dalam menghadapi dendam ini, jiwa pedangnya agak susah payah untuk melawannya. Niat membunuh, energi jahat, dendam. Wanita di depannya tampak seolah-olah seluruh dunia berutang besar padanya. Setelah shock, ekspresi warrior yang segera berubah mengerikan. Hades dan yang lainnya menekan wanita di depan dia ini, tetapi sekarang, wanita itu berubah menjadi wujud manusia asli, artinya, Hades dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Bagaimana dengan mereka? Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Di dahinya, segel dewa pedang menyala. Wanita itu melirik di antara alis warrior yang dan merenung sejenak. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkannya di antara alis warrior yang. Dalam sekejap, segel dewa pedang terdiam. Warrior yang kaget. Pada saat ini, Hades muncul di sampingnya, dan kemudian, gadis penunggang babi, gadis domain, gadis es, gadis sinar, Sun Kangel, semuanya muncul di hadapannya. Kalian, mata warrior yang penuh dengan keraguan. Pada saat ini, Hades berkata, ingat apa yang aku katakan sebelumnya tentang istana alam baka kami yang memiliki ketua aula yang mendapatkan hukuman darah. Warrior yang mengangguk, dia secara alami mengingat ini. Hades berjalan mendekati wanita yang penuh dendam itu dan berkata, dialah yang saat itu mendapat hukuman darah, yang juga kakak keempat kami, bernama gadis pendendam. Bukankah dia sudah mati? Pikiran warrior yang penuh dengan keraguan. Hades menggelengkan kepalanya, tidak mati, kami menyelamatkannya dengan metode khusus. Warrior yang berkata, aku masih bingung. Dengan kekuatan kalian, aliansi Guardian ini tidak berdaya sama sekali, tetapi dia dipaksa hingga berakhiri seperti itu. Kami sengaja melakukannya, kata Hades. Kenapa? Tanya warrior yang. Hades menoleh dan melirik gadis pendendam. Gadis pendendam mengangguk sedikit. Hades melanjutkan, kakak keempat adalah tubuh yang membuat langit iri, dihukum oleh jalan surga sepanjang hidupnya. Ada hal yang mengerikan tentang tubuh tipe ini, bahkan jika sudah mati dalam satu kehidupan, namun, itu akan mengikuti kamu ke kehidupan berikutnya, dan kemudian setiap generasi dihantui oleh nasib buruk, diincar oleh jalan surga. Tapi setelah kehidupan ke-10, kualitas tubuh ini akan metamorfosis. Metamorfosis. Warrior yang bertanya dengan cemberut. Hades mengangguk dan berkata, setelah kehidupan ke-10, dia tidak hanya tidak akan menjadi sasaran jalan surga, dia juga akan menguasai kekuatan nasib buruk. Setelah mengatakan ini, Hades berhenti, dan kemudian berkata, kekuatan nasib buruk. Begini ceritanya, jika kakak keempat melemparkan kekuatan nasib buruk pada kamu sekarang, maka, mulai sekarang, kamu akan memiliki kesialan 8 kehidupan. Tidak hanya itu, tidak peduli dunia mana yang kamu tuju, jika kamu berani mengekspos aura kamu akan segera menarik mata jalan surga. Mata jalan surga akan membunuh kamu dengan cara apapun. Ekspresi warrior yang terpana, kekuatan nasib buruk. Sial 8 kehidupan, dan juga diburu oleh mata jalan surga. Agak menakutkan untuk memikirkannya. Meskipun dia juga menjadi sasaran mata jalan surga, tapi itu karena dia membunuh orang. Sedangkan begitu kamu terkena kekuatan nasib buruk ini, biarpun kamu tidak membunuh orang,
selama kamu mengungkapkan sedikit aura, mata jalan surga akan datang kepada kamu juga. Dengan kata lain, gadis pendendam dapat menggunakan mata jalan surga ini dan menjadikannya penolongnya sendiri. Pada saat ini, Hades berkata lagi, apakah kamu mengerti? Setelah kehidupan ke-10, kakak keempat mampu secara paksa melepaskan kekuatan nasib buruk dari tubuhnya dan mengendalikannya. Tentu saja, kekuatan nasib buruk ini bukan sesuatu yang dapat dikendalikan begitu saja setelah ke-10 kehidupan. Untuk mengendalikan kekuatan nasib buruk, kakak keempat tidak ragu-ragu untuk memasuki 10 kehidupan reinkarnasi. Dalam setiap kehidupan, dia meninggal saat menderita siksaan paling pedih di dunia. Omong-omong, Hades terdiam. Gadis penunggang babi dan wanita lain di sampingnya sedikit menundukkan kepala dan tetap diam. Pada saat ini, gadis pendendam menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu sedih tentang ini. Jika aku memutuskan untuk memasuki reinkarnasi lebih awal, kakak pertama dan kakak kedua tidak akan seperti itu. Kenapa dia seperti itu sebelumnya? Warrior yang bertanya lagi. Ketika gadis pendendam adalah wajah manusia, dia sepertinya tidak mengenali Hades dan lainnya. Ceritakan semuanya pada bocah kecil ini. Tiba-tiba gadis pendendam berkata. Bocah kecil. Wajah warrior yang agak gelap. Hades mengangguk dan berkata, kesadaran kakak keempat sedang melawan kekuatan nasib buruk barusan. Pada saat itu, kakak keempat tidak sadar sama sekali. Tindakannya sebelumnya semuanya dikendalikan oleh emosi negatifnya. Alasan mengapa kami tidak berani membiarkannya pergi karena takut, dia melarikan diri ke dunia tengah, karena begitu dia pergi ke dunia tengah, maka akan muncul mata jalan surga, dan begitu mata jalan surga dari dunia tengah muncul, upaya kakak keempat dalam 10 kehidupan akan sia-sia. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Hades, warrior yang akhirnya menemukan jawabannya. Sederhananya, ketika gadis pendendam terbunuh, dia sebenarnya melakukannya dengan sengaja, dan Hades dan yang lainnya berkumpul di dunia spiritual untuk menunggu kebangkitan gadis pendendam. Orang-orang di dunia besar itu, tanya warrior yang lagi. Mendengar kata-kata warrior yang, semua gadis di arena menjadi sangat dingin. Hades berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja mereka tidak ingin kakak keempat menguasai kekuatan nasib buruk, jadi mereka mulai berurusan dengan kita belum lama ini. Namun, karena pembatasan jalan surgawi, mereka tidak dapat mengirim master sejati turun, juga tidak berani mengirim master sejati turun. Ketika turun, kekuatan merosot, mereka sama sekali tidak berani menghadapi kakak ketiga. Selain kakak ketiga, mereka juga mengkhawatirkan kakak kedua dan kakak pertama. Di samping, gadis penunggang babi berkata, di dunia besar, dengan kekuatan kami saat ini, kami benar-benar tidak dapat bersaing dengan mereka, tetapi jika mereka turun, setelah kekuatan mereka dibatasi, mereka mungkin akan meninggal, dan mereka tidak berani bertaruh. Jadi, hanya bisa melakukan hal-hal kecil ini. Sebenarnya, terima kasih padamu kali ini. Pada saat ini, Hades berkata, kali ini kami juga salah perhitungan, berpikir bahwa gadis domain dan gadis es akan dapat menekan kakak keempat, tetapi kami jauh meremehkan kemampuan kakak keempat, jadi dia hampir lolos dari kami sebelumnya. Begitu kabur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika kamu tidak memblokir orang-orang itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Semua gadis di arena memandang warrior yang, dan meskipun mereka tidak berbicara, ada jejak persetujuan di mata mereka. Sebenarnya mereka membantu warrior yang pada awalnya karena Hades,
karena warrior yang adalah teman Hades dan mereka memandang Hades, jadi mereka semua maju untuk membantu ketika mereka berada di dunia spiritual. Tapi sekarang, mereka benar-benar mengakui warrior yang dan menganggap warrior yang sebagai orang mereka. Karena jika tanpa warrior yang, mereka akan berada dalam masalah besar kali ini. Tentu saja alasan utamanya karena menurut mereka warrior yang setia kawan. Dalam kondisi ini, warrior yang tidak memilih untuk pergi, yang membuktikan bahwa Hades tidak salah menilai orang. Awalnya, mereka tidak terlalu menyukai warrior yang karena takut Hades bertemu orang jahat, tapi sekarang sepertinya warrior yang sebenarnya cukup baik. Semua orang sendiri, jadi jangan terlalu sopan, kata warrior yang sambil tersenyum. Ini bukan ucapan yang sopan, dia dan Hades jelas merupakan teman hidup dan mati. Apalagi istana alam baka pernah membantunya, tidak hanya di dunia spiritual, tetapi juga di benua penjara. Jadi jika istana alam baka dalam kesulitan, dia tidak akan pernah tinggal diam. Hades melirik warrior yang dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, warrior yang sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, istana alam baka kamu memiliki 10 aula. Shadow Girl itu. Dia ingat bahwa dia membunuh Shadow Girl di dunia spiritual. Mendengar perkataan warrior yang, semua gadis menatap warrior yang. Kelopak mata warrior yang melompat dan dia berkata, itu apa, saat itu? Dia bukan Shadow Girl sejati. Hades berkata pada saat ini. Bukan Shadow Girl yang asli. Warrior yang bertanya dengan heran. Hades mengangguk dan berkata, jika itu Shadow Girl yang asli, kamu tidak bisa membunuhnya. Awalnya kami mengira dia adalah Shadow Girl yang asli, jadi kami mengirim orang ke Kingsu untuk menemukannya, tetapi pada akhirnya, kami mengetahuinya. Dia hanya memiliki pemahaman yang sama dengan Shadow Girl tentang hukum kegelapan. Omong-omong, dia melirik warrior yang dan berkata, jika dia benar-benar Shadow Girl, kamu tidak hanya tidak dapat membunuhnya, tetapi kamu mungkin dalam bahaya. Tidak mungkin. Warrior yang berkata, hukum kegelapan sepertinya tidak sekuat itu. Dia tidak berbohong, hukum kegelapannya saat ini agak hambar, terutama terhadap seorang master seperti pendekar ketiadaan. Hades menggelengkan kepalanya dan berkata, Shadow Girl tidak hanya menguasai hukum kegelapan di tangannya. Singkatnya, jika kamu memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, kamu akan tahu. Warrior yang mengangguk, lalu dia melirik gadis-gadis di arena dan berkata, gadis buta, gadis pendendam, gadis domain, Shadow Girl, Sunken Girl, Hades, gadis es, gadis sinar, dan orang yang menunggangi babi ini. Ditambah kakak pertama dan kakak kedua kalian, kalau aku tidak salah hitung, bukankah kalian kelebihan 1 orang? Dia pernah mendengar Hades mengatakan bahwa istana alam baka hanya memiliki 10 aula, yaitu 10 ketua aula, tetapi sekarang, istana alam baka memiliki tambahan 1 ketua aula. Hades dan yang lainnya memandang gadis penunggang babi. Gadis penunggang babi berkata dengan suara rendah, aku bukan dari istana alam baka. Hades berkata, dia adalah adik kakak kedua yang berhasil selamat, jadi dia terus bersama kami. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk dan berkata, semuanya sudah jelas, aku tidak ada pertanyaan lagi. Kalian semua dari dunia besar. Pada saat ini, orang tua berjubah rami di kejauhan tiba-tiba berbicara. Jika dia bisa, dia secara alami ingin pergi, tetapi sekarang, apalagi pergi, dia tidak bisa bergerak. Gadis pendendam menoleh dan meliriknya tanpa basa-basi. Dengan sedikit lambaian tangannya, sinar merah menyapu,
dan seluruh tubuh lelaki tua itu berubah menjadi ketiadaan. Ekspresi warrior yang tergerak, kekuatan gadis pendendam ini kekuatannya luar biasa, bisa dikatakan pasti tidak lebih lemah dari Linux aslinya, mungkin hanya sedikit lebih buruk dari gadis buta. Kami akan pergi, kata Hades pada saat ini. Kemana? Tanya warrior yang tanpa sadar. Cari kakak pertama dan kakak kedua. Hades berkata, gadis domain telah menemukan Shadow Girl, dan sekarang kami hanya perlu mencari kakak kedua dan kakak pertama. Selama kami menemukannya, kita akan kembali ke dunia besar. Kembali ke dunia besar. Hati warrior yang membeku, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Hades dan yang lainnya kembali ke dunia besar untuk melihat pemandangan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Hades mereka, tetapi dia tahu bahwa begitu mereka kembali, dunia besar pasti akan berdarah. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul di dunia spiritual. Tentu saja bagi gadis pendendam aura ini hanya bisa dianggap lemah. Tak lama kemudian, seorang pria muncul di hadapan semua orang. Pria itu melirik di arena, dan akhirnya matanya tertuju pada warrior yang, "Kamu adalah warrior yang itu, kan?" Shirley Lian tidak berbohong, "Kamu terluka parah." Semua wanita di sebelahmu pasti dari Istana Alam Baka, kan?" "Yah, kebetulan semua berkumpul. Puluhan kartu masuk, haha." "Aku." Berbicara tentang ini, pria itu sepertinya telah menemukan sesuatu, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Bersambung.